semuanya, kembali lagi bersama Kimipedia. Nah, kali ini channel Kimipedia akan membahas soal-soal UTBK Kimia tentang ikatan kimia. Nah, gimana nih tentang ikatan kimia? Udah banyak yang bisa belum? Kita latihan dulu ya. Jika nomor atom X adalah 5 dan Z itu 9, maka pernyataan yang salah untuk senyawa XZ3 adalah, nah, pernyataannya adalah yang salah nih yang ditanya. Apa dong? Nah, untuk menentukan hal itu semua dari opsi A sampai opsi E, langkah pertama kita harus bikin apa nih? Konfigurasinya ya tentu. Nah, kita konfigurasi dulu 5X dan 9Z. Nah, karena nomor atomnya 5 dan 9 artinya kurang dari 20, berarti kita boleh pakai aturan Bohr. Berarti yang X 2, 3, sedangkan Z 2, 7. Nah, di sini X dan Z, X itu kan golongan 3 nih, karena punya valensi sebanyak 3A. Kemudian yang Z itu golongan 7, berarti golongan 7A. Nah, seharusnya kalau golongan 2A sama 7A bereaksi itu kan harusnya ionik tuh. Tapi di sini golongan 3A-nya atau CX-nya di sini dia periodenya 2 nih. Nah, berarti dia pasti si B ya. Nah, sedangkan si B itu masih tergolong non-logam. Sehingga golongan 3-nya di sini non-logam dan golongan 7 juga non-logam. Sehingga ikatan keduanya adalah ikatan kovalen. Nah, berarti yang satu benar ya, yang A benar. Kemudian yang B tidak terdapat pasangan elektron bebas. Nah, kita bikin dulu nih. Sudah terdapat bentuk molekul, bentuknya adalah XZ3. Nah, berarti di sini kita sudah tahu ya bahwa X adalah atom pusatnya. X atom pusat valensinya berapa? Valensinya adalah 3. Nah, dia punya 3 berikatan sama Z sebanyak 3. Nah, gini ya berarti. Nah, apa yang kita dapatkan? Yang kita dapatkan adalah atom X-nya sebagai atom pusat itu tidak memiliki pasangan elektron bebas karena sudah habis berikatan dengan si Z. Berarti yang B benar nih, tidak terdapat pasangan elektron bebas. Yang C bentuk molekulnya adalah segitiga datar. Bentuk molekulnya segitiga datar bisa kita dapatkan dari AXMEN ya, AXMEN. AX itu menyatakan PEI, pasangan elektron yang diikat. Nah, di sini atom X-nya mengikat Z sebanyak 3, berarti AX 3. Punya PEB enggak? Itu kan PEB ya, enggak punya PEB, berarti ya udah AX3 aja. Nah, ini namanya adalah segitiga datar ya. Segitiga datar. Nah, berarti yang C benar nih. Kemudian yang D memiliki momen dipolnya adalah 0. Nah, di sini karena tidak memiliki pasangan elektron bebas, berarti ya udah momen dipolnya pasti 0. Berarti benar nih. Kemudian mengalami hibridisasi sp3. Nah, apakah benar? Kita cek dulu nih. Nah, jangan lupa kalau sp3 berarti konfigurasinya harus dengan sp-sp ya. Nah, kita bikin dulu 5X berarti jadinya 1S2, 2S2, 2P1. Oke, kalau teori hibridisasi berarti yang kita konfigurasikan cukup yang atom pusatnya ya, berarti yang X. Nah, berarti elektron valensinya ada 2S2, 2P1. Kita bikin dulu kotaknya. S itu ada 1, P itu ada 3. Nah, terisi oleh suatu elektron ya. S-nya itu terisi 2, sedangkan P-nya terisi 1. Yang ingin masuk ada 3 atom Z. Sedangkan di sini hanya terdapat 1 elektron tunggal. Berarti yang dari S kita harus pindahkan ke sini. Nah, sehingga nanti kita bikin yang baru. S-nya kalau 1, P-nya itu 3. Sehingga nah, di S-nya hanya sisa 1, P-nya jadi tambah 2. Nah, yang ingin masuk Z-nya sebanyak 3 nih. Nah, Z di sini masukin 1, 2, 3. Sehingga hibridisasinya adalah S yang terpakai 1, P-nya yang terpakai 2. Nah, artinya apa? Hibridisasi dari XZ3 ini adalah SP2. Nah, berarti yang E salah ya.
Berarti jawabannya adalah yang E. Harusnya bukan sp3 tapi sp2. Beberapa unsur dengan nomor atom masing-masing K8, L9, M11, N16, O itu 19. Pasangan yang dapat membentuk senyawa dengan ikatan ion adalah, nah, ikatan ion tuh ikatan yang gimana sih? Ikatan ion atau ionik ya. Ikatan ion itu adalah suatu ikatan yang terbentuk dari senyawa logam dan non-logam. Nah, senyawa logam itu yang golongan berapa? Logam itu adalah golongan 1 sampai 3A dan logam berat. Sedangkan non-logam itu golongan 5 sampai golongan 7A. Nah, dan kita cari aja yang merupakan logam dan logam siapa, tinggal dipasangin deh. Oke, nah berarti kita harus konfigurasikan masing-masing ya. Dari 8K. 2, 6, 9L, 2, 7, kemudian 11M, 2, 8, 1, 16N, berarti 2, 8, 6, dan 19O, 2, 8, 8, 1. Nah, tinggal kita lihat nih yang sesuai dengan logam dan non-logam. Berarti, nah kita bisa tentukan ya, ikatan ionik itu yang mana? Berarti kan K bisa dengan M, L bisa juga dengan M, atau K juga bisa dengan O, L juga bisa dengan O, karena L golongan 7, O golongan 1. Kemudian N bisa juga dengan M, N bisa juga dengan si O. Nah, gitu ya. Sehingga pasangan yang benar yang mana? K dengan M. K dengan M, wih bisa nih ya. M dengan O, M dengan O, M dengan O. Gak bisa ya M dengan O karena sama-sama golongan 1. K dengan L jelas gak bisa karena sama-sama non-logam. K dengan N gak bisa juga karena golongannya sama. L dengan N gak bisa juga karena sama-sama non-logam. Berarti jawabannya adalah yang A. Suatu senyawa dengan rumus molekul XY, jika konfigurasi elektron atom X 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan konfigurasi elektron atom Y itu 1s2, 2s2, 2p4, maka XY mempunyai ikatan. Nah, tinggal kita lihat nih, X itu golongan berapa? X itu kan valensinya adalah 4s2 ya. Diingat, kalau akhirannya S, dihitungnya S, akhirannya P, dihitungnya SP, akhirannya D, dihitungnya SD. Ini digunakan menentukan golongan. Nah, X karena berakhiran 4s2, artinya yang kita hitung ya cuma S. Berarti dia 2 nih. Berarti dia golongan 2A. Kemudian, sedangkan Y, 1s2, 2s2, 2p4. Nah, berakhiran P. Berarti yang harus dihitung S dan P-nya. S-nya 2, P-nya 4, berarti 6. Berarti Y-nya ini golongan 6A. Golongan 2A dan golongan 6A ketika bergabung jadinya adalah ikatan ion. Ikatan ion bisa juga disebut sebagai ikatan elektrovalen. Sehingga jawabannya adalah D. Dua buah unsur memiliki notasi 2713X dan 35,517Y. Bila kedua unsur tersebut berikatan, maka rumus senyawa yang dihasilkan adalah, nah, notasi atas itu adalah massa, notasi bawah itu adalah nomor atom. Sehingga kalau kita mau konfigurasi elektron berarti pakainya yang bawah ya. Nah, kita bikin dulu 13X berarti 283, sedangkan 17Y berarti 287. Karena X golongan 3 termasuknya logam, logam akan cenderung melepas. Melepas sebanyak berapa? Valensinya, sehingga jadinya X3 plus. Kemudian Y,
adalah non-logam. Non-logam lebih cenderung untuk menyerap. Menyerap berapa? 7, berarti untuk oktet dia kurang 1, sehingga menyerapnya adalah Y min. Nah, kalau kita gabungkan X, Y, 3, tukar cincin ya. 3-nya pindah di belakang Y, min 1-nya pindah di belakang X. Nah, tapi plus minusnya kita hilangkan. Sehingga jadinya adalah X, Y, 3. Berarti jawabannya adalah yang B. Diketahui nomor atom H, B, C, N, P, Cl. Maka molekul yang atom pusatnya tidak mengikuti kaidah oktet adalah tidak mengikuti kaidah oktet. Kita bikin dulu konfigurasinya. 1H berarti hanya ada 1. 5B berarti 2, 3. 6C 2, 4. 7N 2, 5. 15P 2, 8, 5. 17Cl 2, 8, 7. Nah, yang tidak mengikuti kaidah oktet ya. Oktet itu harus berapa sih? Oktet itu harus 8 pusatnya atau pusatnya ya. Nah, kita bikin dulu dari yang A. H2O. Antara H dengan O siapa atom pusatnya? Atom pusatnya pasti adalah yang O, yang lebih sedikit. Nah, kita gambar O. O di sini valensinya adalah 6. Nah, di sini nomor atom O itu adalah 6. Berarti valensinya 4. Nah, dia punya valensi 4 nih. Sorry. O mana ya? Ya, O nggak ada ya. Tambahin ya. O itu 8O, berarti 2, 6. Oke. Nah, O itu nomor atomnya 8. Valensinya adalah 6. Nah, artinya O punya 6 elektron di sekeliling di sini. Tapi sudah terikat dengan atom H sebanyak 2. Sehingga atom O-nya, elektronnya sisa 4 sebagai pasangan elektron bebas. Nah, kalau kita lihat O-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti oktet ya. Berarti A benar. Kemudian yang B, NH3. NH3. N sebagai atom pusatnya, valensinya 5. Nah, sudah terikat dengan H sebanyak 3. Berarti sisanya adalah 2 sebagai pasangan elektron bebas. Nah, berarti total N-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga NH3 juga betul. Kemudian opsi C, CCl4. Atom pusatnya pasti yang C, punya valensi sebanyak 4. Nah, digunakan berikatan semuanya dengan si Cl sebanyak 4. Nah, pastinya nggak punya PEB, elektronnya sudah oktet. C memiliki 8 elektron ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti CCl4 termasuk oktet. Kemudian opsi D, BCl3. Atom pusatnya adalah B. B valensinya sebanyak 3. Nah, 1, 2, 3 digunakan mengikat Cl juga sebanyak 3. Nah, tidak memiliki PEB ya. Nah, kalau kita lihat di sini jumlah atom B-nya, elektronnya itu masih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak mematuhi aturan 8. Nah, berarti inilah yang disebut tidak mengikuti kaidah oktet. Atom pusatnya tidak memiliki elektron valensi sebanyak 8. Berarti jawabannya adalah yang D. Ya, yang D. BCl3. Nomor atom P adalah 15, sedangkan Br adalah 35. Bentuk molekul PBr5 adalah, nah, PBr5 langsung aja deh, konfigurasi yang atom pusatnya. PBr5 berarti atom pusatnya adalah P nih. Berarti 15P 2, 8, 5. Valensinya 5 nih. Kita gambar. Dia punya 5. Mengikat Br sebanyak 5. Mengikat Br sebanyak 5. Nah, nggak punya PEB ya.
Berarti ya udah pasti bentuk molekulnya adalah AX5. AX5 ini apa? AX5 namanya adalah trigonal bipiramida. Tetrahedral itu apa? Tetrahedral itu adalah AX4 ya. Segitiga sama sisi AX3. Trigonal piramida itu AX3E. Bujur sangkar itu adalah AX4E. Nah, nanti yang paling mendekati adalah yang C. Bukan yang paling mendekati, paling benar ya. Trigonal bipiramida. Kemudian, unsur P dan Q membentuk senyawa kovalen dengan rumus PQ3. Berarti kalau kovalen itu adalah reaksi antara non-logam dengan non-logam ya. Non-logam dengan non-logam. Kemungkinan nomor atom P dan Q adalah, nah, PQ3. Berarti dia non-logam ya. Berarti dia kovalen maksudnya. Nah, berarti di sini P-nya adalah 3 min, sedangkan Q-nya adalah min. Kenapa kok min-min? Ya karena ikatannya kovalen. Kan kalau kovalen itu non-logam. Non-logam itu berarti yang menyerap. Nah, berarti P3 min sama Q min. Nah, sehingga yang P3 min berarti ini yang golongan 5. Sedangkan Q min, ini Q min, ini yang golongan 7 ya. Nah, yang kalau misalkan nomor atom di opsi-opsi itu kita konfigurasikan yang dia golongan 5 sama golongan 7 berarti yang mana nih? Golongan 5 dan golongan 7. Coba, satu-satu ya. 5. Berarti cuma 23. 11 itu cuma 281. 9 itu 27. Oke, dapat nih. 7, 9 tapi. 15, 285. 7, 25. 17, 287. 13, 283. Nah, berarti yang paling memenuhi yang D ya, berarti 15 golongan 5, 17 golongan 7. Nah, gitu caranya untuk menentukan kemungkinannya. Kita lihat, senyawanya terbentuk apa? Oh, kovalen. Berarti pasti muatannya minus-minus. Tapi kalau misalkan ionik, berarti P-nya ini harus dalam keadaan plus. Sehingga nanti pasti dia golongannya golongan 3. Gitu ya. Hibridisasi dan bentuk molekul pH3 jika diketahui nomor atom P15 dan H itu 1 adalah, nah, untuk hibridisasi kita cuma butuh konfigurasi atom pusat. Pusatnya siapa? Si P. Berarti 15P. Karena hibridisasi berarti konfigurasinya harus memakai sp-sp ya. Kita singkat aja dengan Ne, berarti 3S2, 3P3. Valensinya berarti 3S2, 3P3. Kita bikin. S itu isinya 2, P-nya isinya 3. Nah, atom H yang terikat itu sebanyak 3 atom H. Berarti kita harus menyediakan 3 elektron tunggal. Nah, di sini sudah ada 3 elektron tunggal, ya kan? Berarti H-nya bisa masuk ke sini 1, 2, 3. Nah, dapat semua nih H-nya. Berarti S-nya terpakai 1, P-nya terpakai 3. Jadinya SP3. SP3 itu bentuknya apa? Bentuknya adalah tetrahedral. Nih ya. S-nya 1, P-nya 3, totalnya 4. Yang 4 itu apa? Ya tetra. Gitu. Gaya van der Waals adalah gaya antar molekul yang sangat lemah. Molekul di bawah ini yang mempunyai gaya van der Waals paling lemah adalah, nah, gaya van der Waals itu berarti terjadi pada ikatan kovalen. Nah, berarti kovalen itu ada kovalen polar dan kovalen non polar. Nah, siapa ikatannya paling lemah? Ya pastinya adalah ikatan kovalen non polar. Non polar adalah yang tidak memiliki PEB. Nah, berarti kalau kita lihat opsi A sampai opsi E, berarti jawabannya yang mana nih? CH4. CH4, opsi A. CH4, atom C itu kan golongan 4 nih. Berarti dia punya valensi 4 mengikat atom H sebanyak 4. Nah, berarti atom pusatnya nggak punya PEB ya. Nah, ini berarti non polar nih. Berarti jawabannya adalah yang A. Kalau NH3 gimana?
NH3. Nah, tadi kita udah bikin ya kayaknya di sebelumnya. NH3, N-nya itu kan golongan 5 ya. Mengikat H sebanyak 3. Nah, masih punya PB sebanyak 1 pasang. Sehingga dia polar. Nah, berarti kalau polar lebih besar daripada yang non-polar. C2H5OH ada OH-nya, berarti ada ikatan hidrogennya. HF ada ikatan hidrogennya. H2O ada ikatan hidrogennya. Ikatan hidrogen itu ikatannya lebih tinggi daripada gaya van der Waals. Nah, berarti jawabannya pasti CH4. Senyawa di bawah ini yang membentuk ikatan hidrogen antar molekul. Apa sih ikatan hidrogen? Ikatan hidrogen itu adalah suatu ikatan yang terbentuk dari atom H yang berikatan dengan F, O, dan N atau handphone. Itulah ya. H yang berikatan dengan F, O, dan N. H2O, H dengan O, bisa. N dengan H, H dengan N, bisa. H dengan F, bisa juga. C2H5OH, ada O dengan H, bisa juga. Berarti semuanya adalah ikatan hidrogen. Nah, itu dia pembahasan soal-soal tentang ikatan kimia yang sering keluar di UTBK. Nah, jika ada yang belum paham, boleh tanyakan di komentar. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Kimipedia untuk terus berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Nah, nantikan video-video kami selanjutnya.